It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Shalom kepada semua jemaat, dimanapun kita berada, mari kita tetap bersyukur karena pada pagi ini Tuhan memberi kita kekuatan dan anugerah yang luar biasa. Haleluya. Untuk memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya menjemput Pastor Ros untuk doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi pada semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah bersama online pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan acara kita pada pagi ini, mari kita berdoa bersama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami meninggikan pujian, kesyukuran kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia, anugerah Tuhan dan kesetiaan Tuhan memimpin setiap hidup kami. Sehingga pada saat ini kami ada di tempat kami masing-masing dan kami dapat menikmati anugerah Tuhan, hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur karena begitu banyak kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kami dalam situasi pandemik ini. Kami sungguh merasakan berkat pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur juga ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada seluruh ahli keluarga kami dan juga semua jemaat-jemaat Tuhan di ISIB Pekan Telupit ini dan juga dimanapun mereka berada. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat memimpin seluruh hidup kami sehingga kami merasakan penyertaan yang sempurna daripada Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan seluruh ibadah kami secara online pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau mengangkatkan segala situasi-situasi kami Tuhan. Semasa kami beribadah secara online, Engkau Tuhan memimpin setiap situasi ibadah di dalam rumah-rumah tangga. Supaya hadirat Tuhan dapat kami rasakan ya Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Dan juga saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat merasakan jamahan Tuhan dan juga hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami tidak lupa berdoa khususnya untuk semua orang-orang di luar sana yang sedang bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan kami mau berdoa supaya mereka juga dapat menikmati hadirat Tuhan dan juga kami terus berdoa. Khususnya untuk orang-orang yang sedang di dalam kedukaan, di dalam keadaan
sakit, Tuhan kami mau berdoa dimanapun mereka berada saat ini, sama ada di dalam rumah mereka ataupun di hospital ataupun di pusat-pusat kuarantin. Tuhan kami mau berdoa, tangan Tuhan menjamah mereka supaya mereka dikuatkan, bahkan disembuhkan dan dihiburkan. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk keadaan-keadaan politik di negara kami pada saat ini, meskipun keadaan politik kami yang tidak stabil, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, memegang kendali di dalam seluruh pucuk pimpinan di dalam negara kami Tuhan. Dan begitu juga dengan pelan pemulihan yang telah dirancang oleh kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, kami mau berdoa supaya Tuhan juga yang menyertai semua rakyat di negara kami di Malaysia ini, supaya kami sama-sama bekerja sama untuk bersama-sama mencapai pelan pemulihan ini Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu, berkatilah setiap anak-anakmu ya Tuhan yang mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada kebaktian online ini, supaya kami dikuatkan dan kami dihiburkan oleh firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan terus-menerus menyertai setiap keluarga kami, mereka yang bekerja di luar, bahkan yang bekerja di pejabat dan di mana-mana, dan juga anak-anak kami yang sedang mengikuti pembelajaran online. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau juga memelihara mereka, bahkan mencukupi segala keperluan mereka, dan juga menyertai setiap keadaan-keadaan mereka Tuhan, dan mempermudahkan semua perjalanan pembelajaran. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan bersama-sama, amin. Untuk pembacaan kita pada pagi ini dipetik daripada Mazmur 32 ayat 1 hingga 11. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Kerana aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan kerana dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagai yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-sorak hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan.
pada saat ini kita mengalami berbagai masalah kesulitan di dalam kehidupan. Tapi percayalah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan apa adanya kita pada hari ini. Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jangan pernah hilang harapan, karena selagi kita ada Tuhan, selagi itu ada pengharapan. Mari kita datang pada Dia, kita menyembah Dia penuh hati kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percayalah di dalam Tuhan, tetap setia, tetap mengikuti Tuhan, biar apapun masalah yang kita hadapi. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih tim pujian dan penyembahan yang sudah mengiringi kita di dalam ibadah secara atas talian pagi hari ini. Shalom. Sekali lagi, shalom. Kita bersyukur pada Tuhan buat pagi hari ini, karena kita dapat beribadah lagi, walaupun hanya melalui atas talian. Tapi saya percaya bahwa dengan cara apa saja Allah boleh bekerja, termasuklah ibadah pagi hari ini. Namun itu kita berdoa dulu,
saya pimpin dengan suara kedengaran dan saudara dan saudari berdoa cara sendiri, saya berdoa dengan suara kedengaran. Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena keizinan Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama melalui atas talian ini. Saya berdoa dimanapun siaran ini dapat diikuti, mendapat dorongan, mendapat motivasi di dalam pelayanan firman Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Amsal pasal 10 ayat 28. Amsal 10 ayat 28 firman Tuhan berkata demikian. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah berharap dengan iman. Berharap dengan iman. Apabila disebut soal berharap ini, banyak yang mengharap, tetapi yang membezakan di antara orang yang percaya atau beriman dan harapan bagi yang tidak beriman ialah orang beriman berharap disertai dengan iman. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan ini Amsal 10 ayat 28 kita dapat melihat bahwa ada dua golongan yang mengharap. Itu hal pertama yang harus kita ketahui. Yaitu di dalam Amsal 10 ayat 28 ini, kita dapat melihat dua golongan yang mengharap. Kedua-dua golongan ini memang memiliki harapan, tetapi yang membezakan menurut firman Tuhan ini ialah sama ada harapan mereka ini disertai dengan iman atau sebaliknya. Yaitu yang pertama yang mengharap ialah orang benar. Yang kedua orang fasik. Yang terkandung di dalam ayat ini yaitu harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Yang kedua, ialah siapakah orang benar yang disebut di dalam Amsal ini. Siapakah orang benar? Menurut 1 Petrus pasal pertama ayat 14 hingga 16. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Orang benar yang disebut di sini ialah yang taat kepada Allah. Tidak menurut hawa nafsunya, hidup di dalam kekudusan dan beribadah kepada Allah sahaja. Manakala orang yang fasik ini, hal yang ketiga ialah siapakah orang fasik. Ini dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 18. Mereka ini ialah yang suka membenar diri sendiri, tidak memuliakan Allah, seolah-olah ada hikmat, tapi sebaliknya tidak memiliki sedemikian. Dan mereka menyembah kepada makhluk-makhluk lain. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah ketahui dua golongan yang mengharap ini, yaitu orang benar, orang fasik. Orang benar ialah yang taat kepada Allah, tidak menurut hawa nafsunya, hidup di dalam kekudusan, beribadah kepada Allah. Manakala orang fasik ini ialah
Mereka membenarkan diri sendiri, tidak memuliakan Allah, seolah-olah berhemat tapi sebaliknya tidak, dan menyembah kepada makhluk yang lain. Hal yang keempat ialah bagaimana masa depan harapan orang benar. Harapan orang benar menurut di dalam Amsal 10 ayat 28 tadi, di mana harapan mereka disebut di situ menjadi sukacita karena disertai dengan iman. Harapan mereka menjadi sukacita atau menjadi kenyataan. Mereka dapat nikmati apa yang mereka harapkan. Yang kedua, di mana harapan orang benar tidak mengecewakan. Sebab disertai dengan iman. Mereka berharap dengan iman. Itulah sebab harapan orang benar ini menjadi sukacita atau menjadi kenyataan. Dan tidak mengecewakan karena disertai dengan iman. Hal yang kelima, bagaimana masa depan harapan orang fasik. Harapan orang fasik menurut di dalam Ayub ayat 8 ayat 3 pasal 8 ayat 13. Harapan mereka ini akan lenyap. Tidak ada kesudahannya. Harapan mereka ini adalah harapan yang kosong. Sebab tidak disertai dengan iman. Mereka berharap dengan kekuatan sendiri. Mereka berharap dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi tanpa iman, harapan itu menurut dalam Amsal ini. Mereka harapan ini sia-sia. Kata Ayub, harapan mereka ini akan lenyap. Tidak ada kesudahannya. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Apakah kunci harapan orang benar menjadi kenyataan? Kunci harapan orang benar menjadi kenyataan dan tidak mengecewakan ialah dengan iman. Sudah diawali tadi bahwa harapan orang beriman. Dengan adanya doa, dengan adanya usaha. Ini dapat dirujuk melalui firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 21. Di mana harapan orang tidak mengecewakan. Dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sudah melihat harapan orang benar, harapan orang fasik. Harapan orang benar menjadi sukacita atau menjadi kenyataan karena disertai dengan iman. Manakala harapan orang fasik yang tidak menyembah kepada Allah akan lenyap dan sia-sia sebab tidak disertai dengan iman. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Apakah harapan kita? Harapan masa kini, harapan masa akan datang. Sama ada secara pribadi ataupun secara keluarga atau harapan kita di dalam pelayanan kita. Harapan kita di dalam bidang yang kita sedang lakukan sekarang ini. Atau harapan kita masa depan anak-anak kita. Apapun harapan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini serahkanlah kepada Tuhan. Dengan iman, dengan doa, dengan usaha. Pasti harapan saudara dan saudari yang percaya kepada Tuhan. Pasti akan menjadi sukacita dan menjadi kenyataan. Harapan orang benar atau orang yang percaya pada Tuhan pasti menjadi kenyataan dan tidak mengecewakan. Walau bagaimanapun, ingat kata-kata ini. Sejauh mana harapan kita? Setakat itulah Allah memenuhi harapan kita sesuai dengan iman kita. Apakah harapanmu? Apakah harapan saudara dan saudari? Serahkanlah kepada Tuhan. Dengan iman, dengan usaha, dengan doa.
pasti akan menjadi sukacita, pasti akan menjadi kenyataan. Sebab kita berharap disertai dengan iman. Untuk itu, pagi hari ini, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita renung, kita berpikir, apakah harapan kita masa kini, masa akan datang. Kita serahkan pada Tuhan, agar semua harapan kita ini disertai dengan iman, disertai dengan usaha, disertai dengan doa, janji Tuhan pasti akan menjadi kenyataan. Kita serahkan pada Tuhan buat pagi hari ini. Apa harapanmu? Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur sekali lagi. Karena kami dapat belajar firman Tuhan berkenaan dengan harapan kami. Kami sudah mengetahui bahwa harapan kami asal kami laksanakan cara iman dengan doa dan usaha, bahwa pasti menjadi sukacita atau menjadi kenyataan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan harapan kami, masa kini, masa akan datang. Kami yakin bahwa Allah akan menunaikan harapan kami, karena kami mengharap ini dengan iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Raymond. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman sepanjang kehidupan kita. Kita masuk dalam ruangan pengumuman. Pemberian persembahan boleh dikumpulkan dalam persekutuan keluarga dan diserahkan kepada bendahari sidang semasa ibadah bersemuka pada masa akan datang. Ataupun disalurkan melalui online banking di akaun yang tertera di bawah. Jemaat diingatkan untuk terus mematuhi SOP dan arahan dari masa ke masa untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pada minggu hadapan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.